Apa maksudmu? Qin Yichen memandang penguasa kota Yuejian dengan ringan, dan mendengarkan pertanyaannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Saya berbagi informasi dengan Anda. Dalam 2 hari, yang abadi akan datang. Sebelum itu, saya berharap mendapatkan jawaban Anda. Setelah itu, Qin Yichen meletakkan kotak persegi di atas meja. Jika kamu memikirkannya dan berbicara dengan kotak ini, aku secara alami akan mendengarnya. Sekarang aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku tidak akan berada di sini untuk menonton kesenangan bersamamu. Setelah berbicara, Qin Yichen berdiri, mengangkat matanya untuk melihat ke dinding. Matanya menembus pagar halaman, melewati kepala pemukulan yang tak terhitung jumlahnya, dan mendarat di Ritveiro. Melihat penampilan berlari untuk hidupnya dengan tergesa-gesa, Qin Yichen tersenyum, sedikit tidak berdaya. Dalam arti tertentu, bukankah ini situasi saat ini di Kuil Lord of Light? Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, dia ingin bangkit, tetapi ada terlalu banyak ancaman padanya, dan tanggung jawab yang berat di pundaknya terlalu berat. Bahkan sesak nafas. Tapi marah. Dengan tangan di punggungnya, Qin Yichen melayang ke udara, memberi tuan kota Yuejian tidak ada kesempatan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah meninggalkan tanah dan sampai ke langit, Qin Yichen sedikit bingung di matanya. Padahal, hal selanjutnya adalah menunggu dan menunggu benih yang Anda tanam berbunga. Tapi sekarang untuk Qin Yichen, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Di kuil penguasa cahaya di luar bidang bintang, ada orang percaya untuk merawatnya. Sekarang dia tidak membutuhkan lantainya sendiri. Di bidang bintang ini, itu bahkan lebih tenang sedikit menakutkan. Tidak ada pergerakan di Sangxian sekarang, dan orang-orang di kota di bawah masih menunggu, dan tidak ada banyak pergerakan. Bagi Qin Yichen, ini adalah waktu yang benar-benar bebas. Adapun orang-orang percaya yang baru direkrut di kuil penguasa cahaya, mereka juga memiliki pengaturan yang cukup, dan mereka tidak akan bermalas-malasan seperti ini. Semuanya berjalan dengan tertib, dan Qin Yichen tidak punya ide untuk berpartisipasi lagi. Sekarang adalah keputusan yang baik untuk tinggal di sini dan menonton pertunjukan. Di kota di bawah, Ritveiro jatuh langsung ke persimpangan kritis hidup dan mati. Setelah wabah singkat, Ritveiro telah membuka celah dengan orang-orang ini, dan hidupnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Saat Ritveiro bergegas kembali ke kamarnya, sebuah seruan terdengar di halaman. Semua pelayan mematuhi perintah, dan sekarang masa di luar. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintah saya. Dengan teriakan dari Ritveiro, terjadi keributan di halaman. Pelayan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan tergesa-gesa untuk mengepung halaman, dan tidak ada yang diizinkan masuk ke halaman. Sebagai kapten para pelayan, Rian menendang orang yang paling lambat. Kamu bajingan, makan dan minum gratis begitu lama, sekarang giliranmu untuk melakukan sesuatu. Dengan auman Rian, para pelayan bergerak sedikit lebih cepat, karena takut gerakan mereka akan lambat. Dan mereka datang untuk memukul dan memarahi mereka lagi. Loyalitas para pelayan ini kepada Ritveiro tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena mereka semua adalah orang-orang yang akan dikirim ke penjara dan akan mati di luar gerbang kota di masa depan. Ritveiro lah yang menyelamatkan mereka dan membuat perdamaian. Dalam lingkungan seperti itu, para pelayan ini sepenuhnya menjadi orang kepercayaan Ritveiro. Karena mereka tahu bahwa bahkan jika mereka mengkhianati Ritveiro, orang-orang di luar tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan mereka pasti akan malu dan mengirim mereka keluar dari gerbang kota. Pada saat itu, hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir, dan ada kemungkinan besar untuk tidak selamat. Persyaratan Sangxian untuk mereka seperti bilah pedang palsu, dan mereka tidak bisa mentolerir sedikit pasir. Dengan raungan dari Rian, para pelayan ini bergerak sedikit lebih bahagia. Setelah semua orang diberangkatkan, Rian merapikan pakaiannya, berlari sampai ke Ritveiro, dan dengan hati-hati membantu Ritveiro dengan kedua tangannya. Melihat Ritveiro yang berkeringat deras, terengah-engah karena kelelahan, dan tangannya masih gemetar, Rian tahu bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba. Pertama kutukan. Bajingan macam apa ini? Lihat bagaimana rasanya mendorong Lord Ritveiro. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Datang dan istirahat dan minum air. Mengatakan itu, Rian mengangkat suaranya dan berteriak. Apa yang kalian lihat? Datang dan buatkan seseorang menjadi kursi untuk Lord Ritveiro. Di sana, ambilkan air panas untuk Lord Ritveiro. Dan kalian, datang dan pukul kaki Lord Ritveiro Nijian. Rian mengeluarkan raungan rendah, yang membuat orang-orang ini sibuk. Beberapa pelayan juga mengikuti instruksi Rian, berbaring di tanah dan menyusun kursi berbentuk manusia untuk Ritveiro. Beberapa orang lainnya menggendong Ritveiro, mencubit bahu mereka dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, air panas dikirim ke Ritveiro, dan Yurian menuangkan sedikit dan menguji sendiri suhu air sebelum mengirim tangannya ke Ritveiro. Menyanjung. Lord Ritveiro. Minumlah airmu dan pergilah. Ritveiro kini seperti jiwa yang hilang, dengan sepasang mata menatap tidak jauh, benar-benar bingung sampai ekstrim. Melihat hal itu,
Rian dengan hati-hati meletakkan mangkuk di depan Rit Vero dan menyuapi Rit Vero sedikit demi sedikit. Hanya saja matanya telah mengalami perubahan yang menggetarkan bumi dalam waktu singkat. Dari sanjungan di awal, keraguan, kejutan, dan kemudian diam, Rian masih terlihat berhati-hati sebelumnya. Tetapi dia telah kehilangan kekaguman awal. Hati-hati untuk membawa orang dewasa kembali. Lord Rit Vero tiba-tiba berolahraga dengan sangat keras. Akan butuh beberapa saat untuk pulih. Setelah mengatur masalah ini, Rian tidak ragu sejenak, dan langsung pergi ke tepi halaman, menaiki tangga, dan mengabaikan pemandangan di luar. Meskipun para pelayan diintimidasi, orang-orang ini tidak memiliki ide untuk bergegas. Tetapi Rian tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa untuk mengungkapkan posisinya. Dengan tenaga kerja di halaman, bahkan jika itu 2 kali lebih besar, tidak mungkin untuk menghentikan serangan begitu banyak orang. Bahkan jika 100.000 babi bergegas masuk, mereka tidak bisa menyelesaikan membunuh mereka, dan mereka semua akan kalah. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana memaksimalkan keuntungan sudah menjadi kebiasaan Rian. Melirik para pelayan yang berdiri di dinding halaman, mereka semua berwajah garang, menghadapi orang-orang di bawah. Rian menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke halaman. Pihak lain tidak melakukannya sekarang karena dia tidak ingin menjadi orang yang mengambil risiko. Dia tahu betul apa yang dipikirkan orang-orang yang berharga ini, atau orang-orang biasa, untuk hidup. Bahkan jika hidup tidak bermoral, sedikit harapan sudah cukup untuk membuat mereka meninggalkan segalanya. Jadi, hanya masalah waktu sebelum mereka masuk. Tapi Ritweiro sedang kesurupan, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Lebih baik meninggalkan kota Yuejian sesegera mungkin dengan metode itu. Seperti kata pepatah, teman Tao yang sudah mati bukanlah Tao yang miskin.